Jangan berharap main saham modal kecil untung gede. Kalaupun untung, cuma receh. Modal gede baru bisa dapat hasil kalau modal kecil ya sampai mati juga kagak kaya. Saham cocoknya untuk modal besar dan untuk yang mau belajar bla 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 bla. Pertanyaannya, boleh gak beli saham dengan modal kecil? Gue cukup yakin banyak orang yang merasa nggak pantas untuk investasi saham. Apalagi dengan modal yang dimiliki nggak seberapa, plus ditambah perkataan orang-orang kaya begitu. Sampai mati juga kagak kaya. Nggak salah sih dengan pernyataan modal kecil untungnya akan kecil. Bener kok. Dengan modal Rp500.000, kalaupun untung 100%, uangnya hanya jadi Rp1 juta. Beda dengan modal 500 juta. Untung 100%, uangnya jadi 1 miliar. Jadi kelihatan gede banget. Jangankan untung 100% deh. Untung 10% aja, duitnya udah jadi 550 juta. Alias untung 50 juta rupiah. Jadi gua nggak heran kalau orang-orang berpikir kayak gini. Saham ini hanyalah mainan orang kaya. Gua investasi saham nanti deh pas duitnya udah banyak. Nah, lewat video kali ini, gua mau membuktikan bahwa kedua pernyataan itu nggak benar sama sekali. Pertama, saham ini hanyalah mainan orang kaya. Dulu, tahun 2000-an, iya, saham ini hanya untuk orang-orang yang punya duit. Kenapa gitu? Karena bahkan sampai tahun 2017-an, awal ketika gua mau mulai investasi saham, modal untuk buka rekening sahamnya doang itu minimal 10 juta rupiah. Gua mana punya duit 10 juta untuk main saham. Bahkan kalau kita ngaca dengan kondisi ekonomi sekarang, cuma 1% orang Indonesia yang punya saldo di atas 100 juta di ATM-nya. Jadi kalau ternyata modal untuk buka rekening sahamnya adalah 10 juta rupiah, ya tentu aja nggak sembarang orang yang bisa buka rekening saham. Ya nggak? Tapi itu dulu. Sekarang kayaknya udah banyak banget ya sekuritas yang membolehkan kita untuk buka rekening saham tanpa modal sekalipun, alias 0 rupiah. Meskipun tetap aja ya, untuk beli saham kan butuh duit juga. Tapi intinya sekarang kita mudah lah untuk akhirnya buka rekening saham sendiri. Jadi untuk pernyataan nomor 1 yang saham ini hanyalah mainan orang kaya, tentu bisa kita coret karena udah nggak relevan lagi. Ngomong-ngomong, meskipun saham ini bisa dimainkan dalam tanda kutip, gua lebih setuju kalau pendekatan yang kita lakukan adalah investasi saham, bukan main saham. Oke, lanjut. Kedua, gua investasi saham nanti deh pas duitnya udah banyak. Nah, ini pernyataan yang paling favorit nih. Gue udah bikin channel ini hampir 5 tahun dan sepanjang perjalanannya gue banyak dapet kesempatan untuk ngobrol dengan orang lain. Dan nggak sedikit dari mereka adalah orang-orang yang duitnya adalah. Ada yang berbisnis udah puluhan tahun, ada yang memang kerja di luar negeri, sampai ada yang pensiunan sehingga dapat uang pesangon yang jumlahnya lumayan. Duit punya nggak? Punya. Keinginan untuk investasi ada nggak? Ada. Tapi yang nggak dipunyai apa?
Yang gak dipunyai adalah kemampuan untuk memilih perusahaan yang kinerjanya baik. Atau bahkan sekedar memilih instrumen investasi yang kinerjanya baik yang cocok untuk mereka. Nah, bayangin, belum punya duit jadi alasan untuk belum investasi karena takut recehan dapetnya. Pas punya duit, belum tentu tahu untuk pilih yang mana dan bahkan nggak berani untuk mulai investasi karena takut. Semata-mata karena belum pernah investasi. Sementara waktu terus berjalan. Dan kita udah sama-sama tahu nih, kalau waktu terbaik untuk investasi adalah sekarang juga. Nah, daripada kalian terjebak sama hal seperti itu, lebih baik mulai deh nyisihin 10% dari gaji kalian yang sekarang. Misalnya gaji kalian UMR di Jakarta yang sekitar 5 jutaan. Berarti kan bisa tuh nyisihin 500 ribuan. Mulai deh beli saham apapun yang kalian rasa menarik aja. Tapi tentu pilihnya jangan ngasal-ngasal banget ya. Kalau gue boleh kasih ide, bukan rekomendasi ya, coba deh cek saham-saham seperti Astra, Alfamart, Bank BRI, Sido Muncul, dan Mitra Adi Perkasa deh. Nah, kelima perusahaan itu bisa kalian beli dengan modal 500 ribuan aja. Contoh, misal Bank BRI, sahamnya selembar hari ini cuma Rp4.770. Minimal beli kan kita 100 lembar. Berarti modal belinya itu kan cuma Rp477.700 di luar dari fee belinya yang biasanya cuma 0,18% dari total transaksi, alias hanya sekitar Rp859. Nggak nyampe 1.000 bahkan. Kebetulan untuk 4 perusahaan lain ya pernah gue bahas juga dalam channel ini. Bisa dicek aja di kolom deskripsi. Tinggal si Mitra Adi Perkasa aja nih yang belum. Nanti deh, kapan-kapan. Ini gue memberikan ide ya, bukan rekomendasi. Lagian emangnya gue punya saham-saham itu? Belum tentu. Bang, sebulan 500 ribu. Emang bisa kaya kalau kayak gitu? Hari ini per bulan memang elu hanya bisa menyisihkan Rp500.000. Tapi kan elu juga berharap nih, dari tahun ke tahun gaji elu akan terus meningkat. Misal 4 tahun kemudian gaji elu udah sampai nih 10 juta per bulan. Kan 10%-nya udah jadi 1 juta sendiri. Ya nggak? Nah, porsi investasi elu bisa ditambah. Dan karena elu ceritanya udah rajin banget untuk investasi tiap bulan, biasanya kepercayaan diri elu sendiri udah naik tuh di pasar modal. Dan mungkin udah berani investasi lebih banyak. Misalnya 4 juta sebulan. Karena ternyata misalnya lifestyle elu emang gak banyak naiknya dari bertahun-tahun yang lalu. Sehingga lu bisa sisihin lebih banyak uang untuk diinvestasikan. Gitu. Yang bikin kaya itu bukan tentang nominalnya aja, tapi perilakunya juga penting. Jangan sampai di hari tua nanti, saat lu udah jadi spesialis apa gitu dalam pekerjaan lu, gaji udah gede, duit untuk investasi udah ada dan banyak, malah kebingungan harus ngapain. Harus pilih yang mana, harus berapa banyak, dan lain-lain. Karena sayang banget, sebenarnya elu selalu bisa untuk mulai dengan modal sekecil-kecilnya dari sekarang. Nah, gue berharap kedepannya akan makin sedikit nih orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Karena sayang banget, gue rasa ini hanya alasan aja untuk nggak mulai investasi. Padahal dalam dunia investasi,
waktu adalah komponen yang sangat penting. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang baru sadar di usia 40 tahun atau bahkan lebih dari itu, juga masih sangat layak untuk investasi. Ingat, saham itu bisa diwariskan. Lembaran-lembaran ini masih bisa dirasakan manfaatnya untuk keturunan kita. Jadi harus tetap semangat ya. Oke? Kelima saham yang gue sebutkan tadi tentu aja bukan rekomendasi ya. Itu adalah saham-saham yang sangat-sangat aman untuk dipegang dalam jangka panjang. Tapi kadang-kadang gue tuh suka gregetan sendiri untuk sharing saham-saham aneh yang gue rasa punya kesempatan untuk tumbuh. Tapi kalau gue share ke publik, bisa jadi gue malah dikatain yang enggak. Jadi agak malas juga sebenarnya. Tapi sekarang gue punya wadah sendiri untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu juga tentang informasi-informasi sensitif seperti itu. Masih lewat YouTube, tapi kali ini adalah YouTube Membership. Lo bisa support channel ini dengan cara jadi supporter. Atau bahkan lo bisa aja gabung ke Discord Saham dari Nol dan tanya-tanya sesuatu di sana. Nantinya lo tinggal sesuaiin aja mau gabung di tier yang mana. Selengkapnya bisa klik tombol join atau gabung yang ada di samping tombol subscribe ya. Atau kalau nggak muncul bisa cek di kolom deskripsi. Nanti linknya gua taruh sana. Oke? Untuk teman-teman yang belum berkesempatan gabung juga nggak masalah kok. Konten reguler gua akan tetap di-upload seperti biasanya. Nggak ada yang berubah sama sekali. Cuma memang waktu produksinya untuk konten reguler itu agak lama aja karena bentuknya animasi. Oke? Sekian aja video kali ini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.